Perkenalkan, nama saya Penulis Tinja dari kelas 101. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam. Budayanya, alamnya yang luas dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat yang kemudian diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di sekitar Indonesia. Banyak yang jika masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 atau ke-8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara pada Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Habibullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talio. Beberapa jalur masuknya Islam ke Nusantara. Jalur yang pertama melalui jalur perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 sampai abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Melalui jalur yang kedua, melalui jalur pernikahan. Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Windirati menyebut umumnya saudagar yang menikah adalah orang-orang kaya dan terpandang. Yang ketiga, melalui jalur pendidikan. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah utara, salah satunya Indonesia. Para dai menyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membuka ajaran Islam ke wilayah yang baru yang belum bersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Jalur yang keempat melalui jalur akulturasi budaya. Agama Islam masuk ke Indonesia tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Saya bernama Kependus Tinjak mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan yang saya atau kata saya yang salah, saya mohon maaf. Selamat malam.